Baiklah, di sini saya Putri Krizela berteman dengan A1C2241102. Di sini saya akan membahas tentang lingkaran dan persamaannya ke dalam GeoGebra. Nah, baiklah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu lingkaran. Nah, lingkaran merupakan himpunan semua titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu pada bidang. Titik tertentu disebut titik pusat. Dan jarak dari pusat ke suatu titik pada lingkaran disebut jari-jari. Nah, jadi ada persamaannya itu yang dimana X dikurang H kita kuadratkan ditambah Y dikurang K dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, contohnya kita mau mencari sebuah persamaan lingkaran yang diketahui titik pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 5. Langsung saja kita masukkan ke persamaan. Dimana X dikurang 0 ini X dikurang 0 tambah Y dikurang 0 kita kuadratkan kuadratkan sama dengan R kuadrat. Ini mana jari-jarinya adalah 5. Oke. Nah, titik pusatnya tadi kan A sama dengan 0,0. Lalu, karena jari-jarinya 5, maka puncaknya adalah 5,0. Ini langsung saja kita ambil dari garis A ke B yang kita yang dimana ini adalah jari-jarinya. Dari jarak dari pusat ke suatu titik, titik B, ini disebut dengan jari-jari. Nah, ini label, ini tadi kita dulu. Titik 5,0 ini 0, ini bisa kita ganti jadi ini adalah persamaannya ini jadi warna oranye. Oke, mungkin ini GeoGebra dari persamaan lingkaran yang diketahui titik pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 5. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Akan dilanjut oleh rekan saya. Singgung lingkaran. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran tersebut bila titik singgungnya adalah 6,8. Langsung saja kita masukkan persamaan lingkarannya di X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Nah, di sini sudah kita dapat lingkarannya. Sekarang kita mencari garis singgung itu, masukkan
sama 6. Sekarang kita sudah dapat garis singgungnya. Di 3x dikurang 4y sama dengan 50. Ini yang pertama. Yang kedua kita lanjut. Persamaan garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran. Misal kita punya persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, sekarang kita sudah dapat lingkarannya. Terus kita masukkan x-nya, yaitu A sama dengan 7,1. Nah, kita lihat titiknya itu di luar lingkaran. Sekarang kita klik untuk mencari garis singgungnya, yaitu sekarang kita dapat garis singgungnya itu di titiknya lebih luar. Sekarang kita klik garis singgung. Nah, kita dapat di garis singgungnya itu ada dua F dan GF, yaitu min 3x dikurang 4y sama dengan min 25, dan G sama dengan 4x dikurang 3y sama dengan 25. Setelah selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu elips adalah otak pendidikan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dari titik tertentu adalah satu. Nah, dari titik tertentu disebut dengan titik elips F1 dan F2. Sedangkan jumlah jaraknya sama dengan titik ini. Lalu kita masuk ke membentuk elips horizontal. Elips horizontal ini jarak kiri kanan itu lebih besar daripada jarak atas bawahnya. Elips ini juga memiliki titik puncak. Titik pusatnya elips memiliki titik pusat, yaitu di mana-mana. Nah, selanjutnya elips juga mempunyai titik fokus, di mana titik fokusnya ini berada di sebelah kiri kanan titik puncak. Ini titik fokus yang pertama, ini titik fokus yang kedua. Elips juga memiliki titik puncak, di mana titik puncak ini berada di ujung elips. Ini titik puncak yang pertama, titik puncak kedua, titik yang ketiga, titik puncak yang ketiga. Langsung saja kita masuk ke unsur dan simbol yang ada pada elips. Yang pertama itu A setengah dengan simbol horizontal. Nah, simbol horizontal pada elips horizontal itu yang lebih panjang dari nih, titik puncak A ke titik puncak titik puncak B itu disebut dengan simbol horizontal. Nah, sini A setengah berarti titik pusat sampai ke titik puncak B itu kita sebut dengan A. Nah, yang kedua setengah panjang sini vertikal. Ini vertikalnya yang ini. Nah, setengah panjang sini vertikal berarti setengahnya dari sini sampai ke titik puncak itu sebenarnya ini. Kalau kita menghitung panjang itu sebelah ini berarti 2 dan B. Nah, jarak yang itu jarak titik pusat ke titik pusat. Titik pusat ini dan jarak ke titik pusat berarti dari sini ke sini. Itu kita sebut dengan karena yang horizontal yang ada di sini itu A lebih besar daripada B. Kenapa? Karena jarak antara kiri kanan itu lebih besar daripada jarak yang atas ke bawah. Nah, yang kedua sumbu horizontal sama sumbu panjang sumbu layar. Nah, sumbu panjang sama sumbu layar berarti sumbu panjang dari titik puncak A sampai titik puncak B ini yang ada pada sumbu X itu kita sebut dengan sumbu mayor. Yang ada pada sumbu B itu kita sebut dengan sumbu minor. Dan hubungan A dan B dan C pada elips horizontal itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, selanjutnya untuk elips vertikal itu sama kayak tadi A di C-nya. Terus nah, pada elips vertikal nanti A lebih kecil daripada B. Karena jarak kiri kanan itu lebih kecil daripada jarak atas ke bawah. Nah, misalnya sumbu horizontal dengan segi pendek sama segi minor. Yang horizontal tadi, horizontal tadi segi panjangnya disebut segi minor. Berkaitan dengan elips vertikal. Di elips vertikal, sumbu pendek sama dengan 5 meter itu dari titik puncak A ke titik puncak B itu kita sebut dengan sumbu pendeknya. Daripada sumbu X. Nah, yang pada sumbu B itu disebut dengan sumbu minor. Karena lebih panjang daripada sumbu X-nya.
Nah, hubungan A, B, dan C pada elips vertikal itu B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Dan selanjutnya kita masuk ke persamaan elips dan ujung-ujungnya. Di sini kita bisa melihat persamaan ujung-ujung elips itu sangat sekali ya. Yang pertama, per ujung itu dikali A jadi besar dikali A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Untuk sama elips yang pertama itu, ini X kuadrat kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat kuadrat B kuadrat itu adalah satu. Maka itu besarnya berarti 0,0. Itu berarti 0,0 itu besarnya. Nah, untuk fokus itu plus minus I, 0, dan puncaknya plus minus A, 0, dan 0, plus minus B. Nah, untuk pengambilan besarnya, X sama itu minus A pada di per J. Untuk yang skor cuma yang itu Y-nya sama dengan 0 pada sumbu X. Nah, untuk integral panjangnya 2 dari A, pada sumbu minimnya X itu sama dengan 0 pada sumbu Y. Untuk integral panjangnya 2 dari B. Untuk A seperti ini, untuk samaannya X sama dengan plus minus B, mencari titik ujungnya plus minus B, di koma plus minus B kuadrat per A. Nah, untuk integral panjangnya 2 B kuadrat per A. Nah, untuk yang lainnya teman-teman bisa melihat sendiri ya, ini dari saya ujung-ujung sama ada ujung-ujungnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan unsur dari elips dengan persamaan X kuadrat per 9 tambah Y kuadrat per 16 sama 1. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, kita lihat ini kan udah sama dengan persamaan elips yang di atas ini. Berarti kita sudah tahu nih titik pusatnya berada di 0,0. Nah, selanjutnya kita cari elips ini vertikal apa horizontal. Untuk menentukannya, kita lihat X kuadrat per 9 tambah Y kuadrat per 16. 9 ini sama dengan A, ini 9 ini sama dengan A kuadrat. Nah, 16 ini sama dengan B kuadrat. Berarti A saja itu A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4. Nah, berarti A-nya lebih kecil daripada B. Berarti ini elips seperti ini. Langsung saja, lanjut kita mencari fokus elips. Ya, mencari pertama kita mencari nilai jumlah terlebih dahulu. Berarti kita masuk pakai persamaan B kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Kita masuk B, kita substitusi B dan A-nya. Karena kita mau mencari nilai jumlah 16 sama dengan 9 ditambah C kuadrat. 16 dikurang 9 dikurang 7 sama dengan C kuadrat. Berarti kalau mencari jumlah aja, ini sama dengan 7. Nah, nanti kita untuk mencari fokus pada elips. Fokus tadi kan kita tahu yang vertikal berarti fokus pada elipsnya 0, plus minus 2. Fokusnya di sini 0,7 dengan 0, min atau 7. Nah, dan itu kita mencari puncak. Kita mencari ini puncaknya. Kita kan tidak tahu kalau elips vertikal berarti plus minus A sama 0 dan 0, plus minus 2. Jadi puncak elipsnya 3,0, ini 3,0, 0,4, 0,5. Nah, untuk selanjutnya kita mencari persamaan bersama. Fokusnya ini sama dengan plus minus B kuadrat per C. Ini kemarin Y sama dengan plus minus 16 per akar 7 dikalikan dengan akar sekawan akar 7 per akar 7. Jadi Y sama dengan plus minus 16 per 7 akar 7. Ini sama dengan cara kenal Y sama dengan 16 per 7 akar 7. Ini sama dengan 16 per 7 akar 7. Nah, kita cari kita langsung mayor pada elips vertikal itu X sama dengan 0 pada sumbu Y. X sama dengan 0 pada sumbu Y. Nah, pada sumbu mayornya 2 ganti, B-nya tadi 4, berarti 2 kali 4 itu sama dengan 8. Persamaan sumbu minor pada elips vertikal ini sama dengan 0. Panjang sumbu minornya 2 dikali A. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Nah, sehingga kita cari titik ujung habis betul. Sesuai rumus elips vertikal. Ini sama dengan plus minus C. Strukturnya titik ujung plus minus A kuadrat per B, plus minus C. Jadi, tadi kita ketahui 9, A kuadratnya kita ketahui 9. Berarti B-nya 4 dan C-nya 7. Berarti titik ujung harus strukturnya 9 per 4,7 sama yaitu 9 per 4 ini akar 7. Untuk sampingan ini 9 per 4 akar 7 dan 9 per 4, ini 7. Nah, untuk selanjutnya kita cari panjang harus satu. Panjang harus satu itu maksudnya 2A kuadrat per D. 2 dikali akar dari 9, berarti 9 kali 9 per 4. 18 dibagi 4, 18 per 4. Jadi kita sederhanakan bagi sama bagi 2, jadi 9 per 5. Nah, ini kita dapat nih unsur-unsur yang ada pada elips dengan persamaan X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 16 sama 1. Nah, untuk gambarnya, kita bisa lihat sendiri di sini. Saya menggunakan GeoGebra, saya screenshot dan lalu saya tempelkan di Wordmark. Ini teman bisa melihat titik-titik yang ada pada elips vertikal ini, titik pusatnya, titik puncaknya. Nah, ini titik pusatnya 5,0. Titik fokusnya itu kalau pada elips vertikal itu berada pada sumbu D. Tapi ini titik fokus pertama, titik fokus kedua. Nah, titik ujung hati satu, ini yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat. Inilah gambar dari untuk contoh pertama. Ini kita masuk ke contoh kedua. Tentukan persamaan elips yang berfokus yang berfokus di titik 3,0 dan 3,0 dengan sumbu minornya 4. Penyelesaiannya kita buat pusatnya itu di 0,0. Nah, untuk jarinya 2B sama dengan 4, B sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Nah, kita langsung ke rumus tadi, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Berarti ini seperti horizontal. Nah, kita tahu B dengan C tadi itu 4. B-nya A kuadratnya 4, ditambah C kuadratnya 9. Jadi A kuadratnya sama 12. Untuk mencari A-nya aja, kita akan jadi A-nya sama dengan akar 13. Nah, ini untuk persamaan horizontal. Nah, di sini elips kuadrat vertikal X kuadrat per 13 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini gambar elipsnya, elips horizontal. Titik fokus yang pertama ini, titik fokus yang kedua